Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakannya. Bila tidak cocok, anggap ini sebagai reading for fun. Untuk Cancer, oke, ada Three of Wands, Five of Wands, Ten of Wands, dan juga Five of Pentacles. Wow, ada sesuatu hal yang kamu tunggu, ada penantian terhadap sesuatu hal. Entah apa yang kamu nantikan di sini ya. Mungkin situasi yang kondusif lebih baik, atau mungkin beberapa di antara kamu menantikan lowongan kerja, panggilan, perjalanan, semacam ada perjalanan ini. Bisa jadi seseorang yang kamu nantikan hadir di kehidupan kamu. Five of Wands, ada konflik, ada energi yang gak cocok sama kamu, vibrasi-vibrasi yang gak sesuai. Seperti ada perkelahian. Tak kenapa ya, saya ngelihat ini seperti kamu sehari-hari itu dikelilingi orang yang ribut, berantem, teriak-teriak, ada yang kacau, bermain, hingga berkelahi. Jadi ini membuat kamu ngerasa, oh my god, ini kayak di neraka. Kayak kamu lagi ditorturing di setiap hari. Kayak dapat musibah setiap harinya melihat situasi ini. Ten of Wands. Merasa banyak beban, tanggungan. Mungkin ya, melihat situasi yang penuh dengan konflik ini membuat kamu ngerasa terbebani. Ngerasa berat untuk tetap bertahan di situ. Tapi yang mau nggak mau ya kudu harus di sini. Kalau misalnya kamu dealing dengan anak-anak kamu di rumah ya, atau kamu punya profesi sebagai guru, mau nggak mau kan harus tetap bertahan di sana walaupun murid-murid kamu itu suka berantem, ribut, bising. Ada Five of Pentacles, ada sensing energi yang meragukan, mencurigai, sesuatu hal yang kayak menganggap sesuatu hal bisa jadi nggak pantas gitu. Bisa jadi kamu atau seseorang menganggap kamu nggak pantas untuk mendapatkan ini. Aku yang lebih pantas. Bisa jadi kamu, bisa jadi seseorang ya. Jadi ada energi arogan, seperti otoriter, ngebosi. Oke. Untuk Three of Wands ya, saya klarifikasikan. Cancer. Three of Pentacles, Knight of Wands, dan juga Two of Wands. Ada bentuk kerjasama, kolaborasi antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Dan di sini diharapkan adanya kualitas kontribusi yang sepadan antara gaji dengan kualitas yang diberikan. Atau bisa jadi ini pertemanan ya, atau partner kerja di dalam suatu tim, berharap ini satu sama lain saling berkontribusi. Jangan ada satu orang aja yang lebih banyak memberi, baik dari segi materi ataupun ide, kreativitas, menyelesaikan masalah, tugas atau proyek tertentu ya. Karena untuk Three of Pentacles sendiri ini ibarat take and give. Kalau misalnya kita malas-malasan atau kita hanya tinggal terima doang, ini orang-orang di sekitar bakalan menatis, spot kamu
oh dia itu nggak ada kontribusinya gitu. Jadi di underline bakal ditandai. Ya bisa jadi kamu di sini adalah sosok yang menandai orang-orang di lingkungan pekerjaan kamu siapa yang benar-benar kerja, siapa yang malas-malasan. Jadi semacam ada underlining nih, ditandai nih, garis merah langsung gitu ya kan. Oke, Knight of Wands. Ada energi passion, semangat. Ada juga kesempatan-kesempatan bagi kamu untuk berpetualang, mencoba ide-ide baru, kreasi-kreasi baru. Apalagi kalau kamu content creator ya, mungkin kamu lagi seneng di sini untuk menuangkan ide-ide baru tadi ke konten kamu. Dan sepertinya kamu udah nggak sabaran, seperti ada di sini energi yang nggak sabar lagi menantikan sesuatu atau memulai sesuatu. Secara insting sebenarnya kamu udah tahu bagaimana pergerakan kamu, kamu harus bagaimana ya. Apakah kamu harus tunggu dulu baru memulai project ini atau kamu udah mulai duluan? Ya, bisa jadi ada project yang sedang kamu tangani, tapi kamu menunggu sesuatu gitu. Menunggu barang-barangnya, peralatannya, atau mungkin menunggu partner kerja untuk mengerjakan itu. Kudu harus barang dulu baru dikerjakan gitu ya kan. Tapi kamu di sini udah nggak sabaran. Ada energi antusias, ada rasa percaya diri, keinginan tahuan untuk segera mengeksekusi sesuatu hal. Two of Wands, tapi berjalan ke sini jadi ada kebimbangan. Kamu jadi mungkin jadi ragu antara aduh lanjut apa enggak. Ini bakalan dikerjain apa enggak. Dalam hal menantikan sesuatu memang kadang ujiannya begitu ya. Kita pengen hari ini pengen dikerjakan ternyata apa yang kita nantikan itu enggak sampai-sampai. Terakhir jadi rasa antusias tadi jadi berkurang. Dan ketika ada mungkin potensi-potensi lain, ide-ide lain, kamu jadi melirik ke hal yang lain, ujungnya jadi bimbang, mau dilanjut ini ya apa enggak ya, yang tadi itu ya gitu kan. Jadi muncul ada dua di sini, mau dilanjut yang lama apa enggak. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan situasi lingkungan pekerjaan ya. Udah lama nih menjalin kerja sama dengan perusahaan atau ada teamwork kamu gitu. Apa yang dinanti-nantikan mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu masih tetap menjaga passionnya kamu. Aku masih tetap menjaga semangat ini nih supaya ketika sudah ready nih yang kami tunggu ini, maka siap langsung kita babat, kita eksekusi gitu. Tapi ternyata semakin ditunggu kok jadi semakin ini gitu ya kan. Sehingga itulah yang menimbulkan kebimbangan tadi. Dan ketika ada mungkin peluang-peluang lain, jadi kamu ragu untuk mengeksekusi yang lama, stay uh, di kerjasama yang pertama, atau kamu memulai yang baru. Ada Five of Wands untuk Five of Wands-nya. Untuk Five of Wands Cancer. Ada The Sun. Wow, ini bagus ini. The Sun, The Devil. Ada Page of Cups. Oke, di sini ada kemerdekaan, ada reward, ada kebahagiaan, ada trofi, ada keberhasilan, tetapi juga ada energi toksik di sini. Ada energi toksik. Page of Cups, kabar, berita, informasi, peluang-peluang. Seperti ada peluang nih untuk memperoleh keberuntungan, peluang untuk memulai pekerjaan, memasuki dunia kerja yang baru juga ada bagi kamu yang ingin mencoba melamar ke tempat yang baru ada ya. Cuman Five of Wands ini nih, ini saya ngelihat ini sebagai energi toksik di sini. Vibrasi energi di sekitar kamu itu sangat toksik sekali dan ini yang menghambat perkembangan kamu, menghambat kesuksesan kamu. Sebenarnya di sini ada The Sun. Begitu jelas banget kesuksesan itu bisa diraih dengan cepat. Tapi
ini energi toksik ini yang menjadi penghambat di sini ya, obstacles-nya, tantangannya. Bisa jadi ini konflik ini berasal dari diri kamu sendiri, konflik batin. Ya, kadang kita kan mengerjakan sesuatu hal, kita konflik batin antara kerjakan apa enggak, begini ataupun enggak, terlalu banyak gitu pertimbangan-pertimbangan bisa jadi ya. Atau bisa jadi karena kamu nggak bisa konsentrasi, ya, lingkungan kamu ribut, ya. Orang-orang di rumah itu pada ribut terus, tetangga ribut gitu ya kan, gimana mau bisa konsentrasi. Oke, untuk Ten of Wands ya. Ten of Wands Cancer. Ada Ten of Pentacles, Ace of Wands, dan juga Queen of Pentacles. Yes, Ten of Wands. Ten of Wands ini sebenarnya adalah babak akhir. Ya biasa, kalau kita bermain game, babak akhir itu pasti akan lebih sulit ya. Main game, hidup itu kan seperti bermain game ya. Berbisnis, berkarir, bekerja sama dengan orang, atau kamu kalau berkompetisi dengan pebisnis-pebisnis yang lain itu kan sama dengan main game juga ya. Sesama konten kreator pun sebenarnya secara tidak langsung kita itu bersaing. Ya, bersaing untuk mencari viewer lebih besar, follower atau subscriber yang lebih banyak. Cuman nggak terlalu kentara kalau dibandingkan dengan pebisnis. Ya, di sini saya ngelihat ini adalah tantangan terakhir. Kalau kamu bisa keluar dari atau mengatasi persoalan yang berat ini, maka kamu akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Ya, ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Leo sepertinya ya. Dan ini adalah sosok yang pekerja keras, yang akan senantiasa memanfaatkan waktunya untuk menghasilkan, berkarya, cari uang gitu. Karena dia ngerasa bahwa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, ada orang-orang yang dia cintai, yang dia ingin tolong. Untuk Ten of Pentacles, seperti ada usaha keluarga nih, bisnis keluarga yang dikelola bersama. Ya, berat mungkin ya kan, beratnya itu ya kalau partner kita itu keluarga susah diatur mungkin ya kan, nggak bisa diharapkan gitu ya kan, kita mengharapkan dia seperti ini supaya hasilnya bagus, malah dia tidur-tiduran, atau malah dia nggak serius gitu. Yang lebih fokus di sini mungkin kamu untuk pencapaian itu, sehingga itu tadi ya, vibrasi-vibrasi yang kurang matching yang cocok itu mungkin itu salah satunya. Ten of Pentacles secara finansial stabil, dan yang paling kamu pikirkan di minggu ini adalah kestabilan pekerjaan dan juga finansial. Beberapa di antara kamu mungkin fokus ke kestabilan emosi dan juga pikiran ya, karena di sini ada the devil nih, vibrasi yang gak matching. Vibrasi yang toksik ini kadangkala bisa mengganggu ketenangan batin dan pikiran ya. Kalau kita udah nggak tenang, nggak bisa kerja dengan tenang. Ya, mungkin ada baiknya untuk Cancer nih mencari solusi bagaimana supaya kamu nggak ke-distract, nggak keganggu ketika kamu lagi fokus-fokusnya untuk menuntaskan pekerjaan kamu. Oke. Untuk Five of Pentacles ya. Five of Pentacles. Ada Page of Pentacles, Queen of Cups, dan yang terakhir ada Four of Pentacles. Ada di sini yang meragukan kemampuan kamu. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, sesama elemen kamu. Nih ragu sama kemampuan kamu. Dia lagi menantang kamu nih sekarang. Oke, kalau kamu bisa, ya udah lakukan. Tapi kalau kamu nggak bisa, kalau kamu tumpur rugi, jangan ini ya, jangan minta saran atau minta pertolongan dari aku ya, semacam gitu tuh. Dan ada semacam kompetisi persaingan nih, yang
kayak mengatakan aku lebih hebat daripada kamu, aku yang mampu daripada kamu. Terus ada juga yang kayak menyalahkan, enggak aku yang benar, enggak aku yang benar. Kamu yang salah, bukan kamu yang salah. Ini seperti ada ini ya, vibrasinya nggak mau kalah satu sama lain. Oke, Page of Pentacles. Ya, Page of Pentacles. Ini sosok yang mau belajar ini. Kayaknya kamu di sini bakalan belajar dari situasi ini nih, yang toxic ini ya, vibrasi yang gak cocok ini. Pada akhirnya kamu akan mungkin belajar melihat titik masalah yang menyebabkan kenapa ada di sini ego, kenapa ada konflik, kenapa ada pertentangan dan persaingan. Kamu mungkin akan mempelajari situasi itu dan tapi saya nggak bisa menjamin ini ya. Kamu benar-benar bisa 100% mengontrol emosi dan pikiran kamu. Ya, in the end kamu memang bisa mengidentifikasi, oh ini yang membuat emosi dan pikiranku nggak stabil. Ini yang menghambat fokusku untuk bekerja. Ini yang menghambat kesuksesanku. Kamu bisa mengidentifikasi itu gitu. Cuman untuk 100% kamu bisa terbebas dari energi toxic ini di minggu ini, saya nggak bisa ngejamin. Karena di sini ada self defense, kayak mempertahankan teritori, mempertahankan kekuasaan, hak, mempertahankan hak, kekuasaan, hak milik yang dia rasakan dia benar, dia bakalan bertahan gitu. Ya, dan saya ngelihat ini bukan cuma kartunya si dia aja. Untuk posisi bacaan saya ini kartunya kamu, ini kartunya seseorang atau situasi yang dealing sama kamu ya. Kalau saya ngelihat ini, kamu dealing sama seseorang, ini bakalan sama-sama keras, sama-sama bertarung, sama-sama bersaing, sama-sama nggak mau kalah. Ya. Dan ketahuilah, untuk bentuk energi ini bukan kamu aja yang ngerasa terluka sih. Kayaknya si dia juga ngerasa terluka ini. Ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak di gimana ya? Nggak diakui, ya semacam itu. Seperti ada perasaan dia nggak diakui, nggak dihargai. Kalau kita dianggap nggak mampu, itu kan seperti nggak memberikan penghargaan ya atau kesempatan bagi orang lain, seperti nggak memberikan kepercayaan. Ya kan di sini dia terlihat ragu dia, sensing. Kamu bisa nggak? Mana kamu lebih hebat apa aku gitu ya kan? Aku yang lebih hebat gitu. Jadi kurang memberikan kepercayaan. Si dia itu nggak percaya sama kamu kalau kamu bakalan mampu. Atau bisa jadi keluarga kamu ya, orang-orang terdekat kamu ini. Kayaknya ini energi ini menunjukkan keraguan terhadap keberhasilan atau kesuksesan kamu. Iya, ada untuk the top of the deck-nya ada gosip-gosip, Queen of Swords. Ini gosip-gosip, omongan yang kasar. Bisa jadi kamu di sini menerima omongan kasar dari seseorang ya, sehingga terjadi ada konflik. Dan kayaknya untuk minggu ini perlu deh untuk Cancer menghindarkan diri dari gosip-gosip ya, dari kelompok-kelompok orang yang suka ngegosip. Itu kan energi toksik ya, vibrasinya nggak bagus ya kan. Kadangkala dari bercanda dulu ya kan, ngegosip dulu, makin lama makin parah gitu ya kan, terakhir jadi berantem. Oke, ada perbedaan pendapat jadi berantem, ada semacam sensing omongan yang kayak nganggar jago gitu ya kan. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Cancer. Employment change, raise, promotion. Your career path is leading you
in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passion, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Ya, di awal ini udah langsung muncul the sign. Ya, ketahui lah sebenarnya kalaupun kamu dihadapkan dengan vibrasi-vibrasi yang kurang baik di lingkungan pekerjaan kamu, di lingkungan karir kamu, ini bukan kalau kamu gimana ya saya bilang, orang-orang positif pasti akan menganggap tantangan itu peluang dia untuk berkembang. Ya, tetapi kalau kamu melihat itu dari sisi lain, mungkin kamu akan merasa, oh kamu nih penghambat, kamu penghambat. Terakhir energi kita terkuras ke situ kan, jadi nggak cukup energi untuk berkarir atau berkarya. Maka di sini spiritual guidance kamu berkata, kalau kamu mau naik tanjakan karir atau finansial kamu terus naik ke atas, maka selalulah memiliki prinsip yang memiliki pandangan yang positif ya. Selalu berpegang teguh akan hal itu. Mau sekacau apapun lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, tapi kalau kita memiliki kontrol atas hati, pikiran, dan juga reaksi kita, respon kita terhadap energi eksternal, maka nggak akan ada kekacauan. Sebenarnya kan, yang menimbulkan kekacauan pikiran itu pertama adalah ketika kita udah merespon, kita jadi masuk terlibat ke dalam konflik itu. Tapi coba kalau misalnya kita tenang, kita nggak ngerespon apa-apa, ya udah biarin aja selama dia nggak merugikan. Kalaupun dia misalnya ngejelek-jelekin kamu, ya ada di sini saingan kamu, dia ngejelek-jelekin kamu gitu, ya udah diam aja. Ada kalanya dia bakalan capek sendiri kan gitu. Kamu fokus terus gitu sama karir kamu kan. Okay, trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Ketahuilah bahwa power yang paling kuat itu yang dimiliki oleh seseorang adalah ketika dia mampu dalam keadaan yang ribut, kacau gitu, tapi dia bisa tetap tenang. Dia nggak ngerespon apa-apa. Jangan langsung merespon dalam keadaan kacau, kita itu sebaiknya jangan langsung merespon ya, karena kita nanti jadi ikut kacau. Ya, karena udah terlanjur masuk kan, jadi ikut kacau. Ya sekali kita ngerespon, ya terakhir kita harus ngerespon terus kan. Coba kalau misalnya sekacau apapun dia, tapi kamu bisa tetap tenang, ini adalah orang yang memiliki power yang luar biasa. Jadi strength, kekuatan dengan power itu beda. Ya, strength itu seorang bos dia punya strength, workers itu punya strength untuk angkat barang, ya, boxer itu memiliki strength untuk melawan musuhnya. Tapi power itu dari dalam, yaitu mengontrol diri sendiri. Karena pada dasarnya kita nggak bisa ngekontrol orang-orang di luar kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Oke, yang kedua, raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Ya, bakalan ada promosi, kenaikan pangkat, jabatan, ya akan ada kenaikan financial income, keberuntungan hadir sama kamu di sini. Ya, ketika ingat tadi ya, positif. Karena di sini berdasarkan kartunya, saya nggak bisa ngelihat ini 100% semua Cancer memperoleh kenaikan pangkat atau income pendapatan. Tapi saya bisa menjamin bahwa untuk kamu yang benar-benar bisa mengontrol diri kamu, kamu punya power itu. Kamu terbebas, kamu nggak dikendalikan oleh situasi atau lingkungan yang toksik, yang vibrasinya itu toksik, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Congratulations, and increase in your abundant flow awaits you. Nah, keberuntungan ini akan datang. Ya. Nggak akan datang, dia lagi dalam perjalanan. Ada 3 of Wands di sini. Ibarat kamu nantikan. Nah, untuk The Sun sendiri, ya, The Sun ini keberuntungan atau keberhasilan, kesuksesan apapun yang akan kamu
yang kamu inginkan terjadi dalam kehidupan kamu, itu akan terjadi jika kamu pay attention to your words sama action. Kamu memperhatikan kata-kata kamu yang keluar, tindakan kamu yang keluar, karena ini mempengaruhi. Perkataan, tindakan, respon kita terhadap energi eksternal akan mempengaruhi keberuntungan kita. Seketika ini bisa berubah menjadi bukan keberuntungan, karena dia letaknya di awal ya. Dan di sini ada vibrasi yang gak cocok, ada energi toksin nih. Ya, di sini juga ada sensing, semacam ada persaingan. Jadi kamu sekarang lagi diuji nih. Kamu bisa nggak ngontrol dirimu? Ya, dan The Sun sendiri, kalau kamu bisa mengontrol perkataan, sikap, dan juga responmu terhadap energi luar, kamu tenang aja ya, seperti stoik. Maka apa yang kamu nantikan tadi terjadi di hidup kamu itu bakal luar biasa. Ya, saya nggak bisa ngejamin 100% bakalan semua Cancer bakalan berhasil melewati tantangan ini, saya enggak. Tapi bakalan ada untuk kamu yang berhasil benar-benar hasilnya bakalan luar biasa. Oke, keep up the good work. Selalu berjuang, selalu fokus untuk karir, finansial kamu. Yang lain-lain yang toksik-toksik mah jangan dipeduliin. Itu yang mengganggu pikiran jangan ini ya. Jangan biarkan jadi menguasai diri kamu. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.